Benjamin Roy ingin membawakan cerita tentang Black Summer, sebuah kebakaran hutan di daerah New South Wales, Australia yang telah memusnahkan 24 juta hektar hutan antara bulan Jun 2019 hingga Mac 2020. Kebakaran ini sangat teruk dan impaknya mengerikan. Banyak korban yang terdampak, antara yang 33 manusia terkorban secara langsung dan lebih 3 bilion haiwan terjejas. Kebakaran ini juga menghasilkan 700 ton CO2, lebih banyak karbon dioksida berbanding jumlah pelepasan tahunan seluruh UK pada tahun 2021, hingga menyebabkan pencemaran udara di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan perubahan iklim yang semakin kritikal. Mari kita dengarkan temu duga bersama dengan seorang anggota bomba dan seorang pegawai polis. Kebakaran merebak dengan sangat cepat. Angin kencang membuat api melompat dari satu kawasan ke kawasan lain. Saat itu kami melihat ratusan hewan mati terbakar, tak sempat lari. Suasana penuh asap, panas dan jeritan dari dalam hutan. Tapi kami tak berhenti. Kami lawan api selama 48 jam tanpa henti demi hentikan penyebaran. Jalan utama seperti Adelaide Hills, 27 sekatan jalan raya ditutup. Ramai penduduk panik dan coba lari ikut jalan kecil. Ada yang terpisah dari keluarga, ada juga yang pingsan akibat asap. Kami harus bertindak cepat untuk membantu evakuasi sebelum api merebak sampai ke kampung. Dengan kerjasama semua pasukan, kami selamatkan lebih 200 orang dalam masa beberapa jam saja. Bayangkan, langit biru yang indah menjadi merah. Udara tebal dengan asap, binatang-binatang lari, manusia panik, dan dunia hanya menonton dari kejauhan. Ini bukan dokumentari bencana. Ini adalah kenyataan yang terjadi. Australia memang terbakar 5 tahun yang lalu. Tapi, mengapa kita baru membicarakannya sekarang? Mungkin karena kita pikir ia sudah selesai. Mungkin karena kita tidak pernah benar-benar peduli. Tapi jika kita terus membungkam diri, berapa banyak hutan lainnya yang perlu terbakar sebelum kita sadar dan peduli. Kita sedang menyaksikan perubahan yang drastik dan tidak dapat disangkal lagi. Musim panas kini semakin panjang, suhu meningkat setiap tahun, dan corak hujan sudah tidak menentu. Data dari NASA menunjukkan suhu global telah meningkat lebih 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri. Nampak kecil, tapi impaknya besar. Lebih banyak gelombang haba, lebih kering, lebih mudah terbakar. Saya sendiri berada di Perth semasa gelombang haba 2019. Suhu cecah 45 derajat. Pokok-pokok mulai gugur daun sebelum musim luruh. Itu bukan biasa. Asap dari kebakaran hutan telah menyebabkan pencemaran udara yang kritikal. Kita lihat peningkatan gas asma, jangkitan paru-paru, dan masalah pernapasan. Bukan saja di kawasan terjejas, malah hingga ke negara jiran. Hospital semakin sesak, terutama dengan golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak dan warga emas. Sebagai seorang pakar kehidupan liar, saya melihat banyak hewan juga terjejas daripada kebakaran hutan ini. Saya telah melihat koala terbakar. Kulitnya mengelupas dan dia tidak boleh berdiri. Kalau kita tidak mulai lindungi hutan sekarang juga, banyak hewan unik di Australia mungkin hanya tinggal dalam buku teks saja. Dianggarkan sekitar 3 bilion hewan. Ya, bilion terjejas dalam kebakaran Australia ini. Habitat semula jadi musnah, banyak hewan terancam hilang tempat tinggal, dan rantai makanan terganggu secara besar-besaran. Dari suhu bumi yang melonjak ke hewan yang terkorban, hingga nafas anak-anak yang tercekik. Satu bencana, 3 krisis, dan semuanya berpunca daripada satu hal saja, kita. Tapi satu soalan terus mengganggu saya. Apakah kita sudah terlambat? Ada beberapa spesies yang mungkin sudah punah. Itu kenyataannya. Tetapi untuk banyak spesies lainnya, harapan masih ada. Jika kita boleh bersatu untuk melindungi koridor biodiversity dan sokong pusat pemulihan lingkungan liar, kita bukan saja selamatkan spesies. Sebenarnya, kita juga menyelamatkan diri kita sendiri.
Karena jika satu spesies hilang, seluruh sistem ekologi boleh goyah. Jika dilihat dari segi kesehatan, kita belum terlambat. Tetapi, kita juga tidak boleh tunggu. Tidak boleh berlalu tanpa tindakan bermaksud lebih ramai pesakit, lebih banyak bebannya kepada sistem kesehatan, dan lebih ramai yang menderita dalam diam. Mencegah lebih baik daripada merawat. Dan sekarang, kita mesti bertindak untuk mencegah masa depan yang lebih gelap. Belum, tapi kita sedang kehabisan masa. Setiap tahun yang kita sia-siakan bermaksud hutan yang tidak akan tumbuh semula. Karbon yang terus menebal di atmosfera dan krisis yang akan menjadi lebih sukar untuk dikawal. Kalau kita bertindak hari ini, kita masih ada peluang untuk mempertahankan kemusnahan ini. Tapi jika tidak, anak-anak kita akan mewarisi bumi yang kita sendiri tidak mampu tinggal. Baru-baru ini timbul banyak persoalan sama ada kebakaran hutan seperti ini boleh berulang lagi. Kali ini dengan skala yang lebih dahsyat dan bukan hanya di Australia tetapi di seluruh dunia. Sebagai respon, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyeru tindakan bersama. Kerajaan menyalurkan dana kecemasan, melabur dalam pencegahan kebakaran dan merancang pemulihan jangka panjang. Namun beliau menegaskan bahwa usaha ini memerlukan kerjasama semua lapisan masyarakat. Rakyat Australia, 5 tahun telah berlalu sejak kebakaran hutan yang mengguncang negara kita dan dunia. Tapi kesannya masih terasa hingga hari ini. Komuniti yang terkena kesan buruk kebakaran hutan masih berjuang membangun kembali. Haiwan yang terancam masih dalam proses pemulihan. Ini adalah warisan daripada kelalaian kita selama bertahun-tahun, tapi juga pengingat bahwa perubahan boleh terjadi jika kita bersatu. Kerajaan kami terus melabur dalam usaha pemulihan dan pencegahan menggunakan teknologi pemantauan kebakaran hingga pendidikan komuniti di kawasan berisiko tinggi. Tapi kami tidak boleh lakukan ini sendirian. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Apakah Bapak boleh memberi kejelasan tentang pernyataan bahwa ada kemungkinan kebakaran besar boleh terjadi lagi? Sejujurnya, saya tidak tahu apakah kebakaran hutan tersebut akan terjadi lagi. Tapi satu hal yang saya tahu, semua orang daripada pemimpin ke setiap pelajar harus bersatu bagai aur dengan tebing. Saya hanyalah seorang pelajar, tapi saya tidak mau menjadi generasi yang hanya duduk dan menonton sejarah berulang. Dokumentari ini bukan untuk mengubah masa lalu, tapi kita masih boleh mengubah masa depan. Saya paham bahwa ini tidak mudah dan banyak cabaran yang kita hadapi. Saya hanyalah seorang remaja biasa, jadi jangan katakan suara saya penting dan dunia boleh diubah. Senyapan membunuh harapan, ketakutan lebih lantang daripada tindakan. Saya patut menyerah. Adalah satu kebodohan untuk percaya satu percikan boleh menyalakan api semangat, satu suara boleh bergema dalam senyap, satu tindakan boleh menggerakkan dunia, karena tiada boleh berubah. Tidak benar bahwa masa depan masih memiliki harapan. Tidak benar bahwa tiada boleh berubah, karena satu tindakan boleh menggerakkan dunia, satu suara boleh bergema dalam senyap, satu percikan boleh menyalakan api semangat. Adalah satu kebodohan untuk percaya saya patut menyerah. Tindakan lebih lantang daripada ketakutan. Harapan membunuh kesenyapan. Dunia boleh diubah
Dan suara saya penting, jadi jangan katakan saya hanyalah seorang remaja biasa.